Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara hosting di Niaga Hoster. Nah, untuk teman-teman yang biasa menggunakan FileZilla sebagai file transfer protocol, di sini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara kita auto deployment langsung ambil dari GitHub kita. Oke, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita buka Chrome-nya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke bagian Niaga Hoster-nya. Contohnya punya saya ini. Login aja langsung kemari. Nah, untuk teman-teman yang belum login, silahkan login dulu. Kalau teman-teman yang udah ada hostingannya, silahkan masuk dan ikuti tutorialnya seperti yang saya lakukan. Nah, di sini sudah masuk pada halaman Niaga Hoster-nya, di mana kita masuk ke bagian home, kemudian di sini ada bagian website. Nah, kemudian di sini ada bagian hosting. Nah, buat teman-teman yang udah tersedia hostingnya atau dan sudah terbeli domainnya, teman-teman bisa langsung ikutin aja. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada hostingan yang tersedia. Oke. Selanjutnya bagaimana? Kan di sini sudah terbuat ya biasanya. Pertama kan create or migrate seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang udah buat hostingan ini gampang cara buatnya. Nah, di sini saya akan fokus menjelaskan bagaimana cara penggunaan Git sebagai auto deployment di dalam hostingan. Oke, masuk mari manage. Nah, di bagian ini biasanya teman-teman kan pada file manajernya, nah seperti ini. Nah, ini untuk buat subdomain ya. Domain juga bisa dan subdomain juga bisa. Langsung domainnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini. Nah, di sini kan ada file-file sebagai subfoldernya. Seperti itu. Nah, ini untuk file sebagai folder utamanya. Jadi, ketika kita kunjungin seperti ini. Ini saya contohkan aja. Nah, kita masuk langsung ke tutorialnya seperti ini. Nah, oke. Di sini adalah halaman utamanya. Ini adalah domain aslinya. Nah, bagaimana cara kita mengambil file GitHub dan masuk ke dalam hostingan ini? Nah, di contoh ini saya akan membuatnya sebagai subdomain. Nah, di sini sudah tersedia banyak subdomain yang saya buat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya? Biasanya kan teman-teman melakukannya di FTP accounts ya, menggunakan FileZilla. Nah, di sini recommended oleh Niaga Hoster-nya menggunakan Smart FTP atau FileZilla. Nah, Smart FTP ini tidak bisa dilakukan oleh Ubuntu, maka kemarin saya melakukan mencobanya menggunakan FileZilla. Oke, cara ini bisa, namun ketika kita ada perubahan, kita harus memindahkan filenya lagi atau foldernya lagi ke dalam hostingan ini, server hostingnya. Nah, untuk itu saya langsung membuatnya menggunakan Git di sini. Nah, di sini tersedia banyak sekali yang sudah saya clone dari GitHub masing-masing. Nah, contohnya di sini punya saya. Nah, di sini saya ambil dari GitHub saya. Coba saya klik di sini. Nah, di sini caranya itu GitHub-nya itu harus public. Terus kita ubah code-nya ini, kita salin code-nya ini. Nah, sepertinya HTTPS. Kemudian kita balik ke GitHub-nya. Nah, di sini saya akan contohkan dan saya hapus dulu Nah, di sini punya saya. Nah, di sini saya hapus dulu. Oke. Maka folder Rachel Ginting tadi sudah terhapus kan, teman-teman. Oke, kita balik lagi ke GitHub. Nah, di sini kita hapus lagi juga. Jadi kita mulai semuanya dari awal. Nah, oke, selanjutnya kita post aja repositorinya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita cek nih. Di sini di dalam GitHub ini reponya, itu branch utamanya itu apa? Kalau di sini branch utamanya main, berarti kita tulis di sini main.
Tapi kalau branch utamanya itu master, jadi kita ubah di sini menjadi master. Nah, di sini kan cuman main branch utamanya. Oke, selanjutnya kita ubah di sini main. Nah, di sini untuk membuat directory seperti tadi sebagai subdomainnya, biar terkoneksi langsung ke subdomain, kita langsung aja buat nama foldernya. Nah, di sini Rachel Ginting. Oke, kita create. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian di sini Git repository start successfully. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini hapus saja. Hapus. Nah, kalau kita lihat di sini, kita violet. Nah, di sini deploymentnya sudah berakhir. Dan kalau kita lihat di sini, contohnya kita hapus dulu subdomainnya, karena sini saya sudah membuatnya. Nah, kita cari dulu. Nah, kita hapus, delete. Tunggu beberapa saat. Oke, kan di sini udah nggak ada. Jadi kalau kita cari seperti ini, nah ini kan nggak ketemu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam foldernya di sini, kita refresh. Nah, kita coba cari cek. Nah, di sini folder Rachel Ginting sudah ada dan sudah terambil dari GitHub. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, maka isinya akan sama. Nah, itu tandanya sudah berhasil. Selanjutnya, kita tinggal buat subdomainnya nih. Subdomain dengan nama yang sama dengan foldernya. Nah, jadi kalau yang sama dengan foldernya, nanti langsung terbuat folder di dalam sini, dia langsung terkonfigurasi dengan folder yang udah ada di dalam sini. Nah, contohnya di sini kan Rachel Ginting. Nah, kita sesuaiin aja dengan folder seperti ini. Rachel Ginting. Berarti. Oke, berarti domain itu IT2C dan subdomain itu Rachel Ginting. Kalau di sini kita bisa custom folder. Nah, nama foldernya apa? Jadi karena kita langsung udah ambil dari GitHub-nya, kita nggak usah custom folder aja, langsung kita create aja di sini. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terbuat. Kalau kita cek di sini, kita refresh. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Yang kita ambil dari GitHub tadi sudah berhasil dan sudah langsung bisa seperti ini. Nah, untuk database-nya, teman-teman bisa buat di sini database. Kemudian manajemen. Nah, karena di server itu biasanya database-nya itu phpMyAdmin 1 dan hanya untuk satu database, maka teman-teman ketika punya banyak aplikasi, teman-teman harus membuatnya satu persatu. Untuk satu phpMyAdmin dengan satu database. Contoh di sini. Di sini ada 27. Nah, sekitar 27 aplikasi. Jadi saya akan membuat phpMyAdmin itu sebanyak 27 seperti itu. Di sini juga bisa menggunakan remote MySQL. Teman-teman bisa menggunakan extension di VS Code atau teman-teman bisa menggunakan MySQL Workbench. Oke. Nah, di sini di Git ini bagaimana cara menggunakan auto deployment-nya? Nah, kita cari lagi seperti ini. Rachel. Nah, coba kita ubah dulu yang di sini. Kita contohin di sini. Oke, di sini. Nah, kita masuk ke filenya. Contohnya di sini di index. Nah, di bagian sini. Nah, contohnya di salah teman-teman di halaman depannya aja, kita masuk ke out di bagian saya ini. Nah, masuk ke login. Jadi kan masuk ke tampilan ini ya. Oke. Nah, di sini kita ubah aja nih. Contohnya di sini. Nah. Kita ubah dulu. Oke. Silahkan masuk. Oke, kita save, kita commit biasa aja. Nah, kalau kita refresh di sini, dia nggak akan berubah teman-teman. Nah, dia akan error seperti ini.
Jadi kita harus deploy ulang. Nah, oke, kita deploy ulang. Baru dia bisa terubah. Kita tunggu beberapa saat. Ini deploy-nya tergantung dengan kecepatan atau koneksi teman-teman ya. Tunggu di sini. Coba kita refresh. Oke, kita deploy ulang. Nah, di sini kan sudah berhasil. Kita lihat berhasil atau enggak. Nah, di sini sudah berhasil. Oke. Nah, kita kunjungi lagi. Nah, dia baru berubah, silahkan masuk. Tapi kalau teman-teman ingin auto deployment, di sini ada namanya auto deployment. Oke. Nah, di sini ada yang namanya webhook. Webhook URL. Nah, kita copy, kita close. Gunanya webhook itu seperti apa? Jadi gunanya ketika kalian ubah di dalam Git, otomatis yang di hostingan, di server hostingan ini juga ikut terubah. Seperti apa contohnya? Nah, seperti ini saya contohkan. Kita masuk ke bagian setting, kita tambahkan webhooknya. Nah, di bagian setting ini webhook. Nah, di sini saya sudah menambahkannya dengan webhook sebelumnya. Jadi saya delete aja, delete webhook. Nah, kemudian untuk konfirmasinya silahkan masuk. Oke, bakal berhasil dihapus. Oke, kita add webhook. Kita tambahkan webhook yang kita dapat dari GitHub panel tadi. Nah, ini. Kita copy aja ini. Kita copy. Jangan salah ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita add webhook. Di sini kita paste. Nah, kemudian ya udah kita langsung add webhook aja. Jadi just the first event. Jadi ketika ada push event push, dia langsung terkoneksi. Langsung terkonfigurasi seperti itu. Nah, di sini kalau sudah ditambahkan, kita refresh lagi. Nah, coba kita ubah yang di dalam folder ini. Kita masuk lagi ke code. Kita masuk ke out. Langsung kita ke login. Nah, di sini kita coba ya. Berhasil atau enggak? Silahkan masuk, kita ubah. Kita edit dulu. Oke, selanjutnya login page. Nah, oke, kita commit change. Kalau tadi kan error. Nah, coba kita refresh di sini. Nah, dia langsung terubah teman-teman. It's a magic. Seperti itu. Jadi itu caranya kita auto deployment menggunakan webhook dari GitHub. Seperti itu. Jadi ini saya contohkan bagaimana caranya di Niaga Hoster. Teman-teman bisa melakukannya di cPanel hostingan lainnya. Seperti itu. Nah, untuk database-nya sendiri, teman-teman bisa langsung konfigurasi. Nah, saya beritahu di bagian manajemen ini, teman-teman bisa membuat sebuah database dan sebuah username, kemudian sebuah password yang teman-teman itu bisa bagikan seperti itu. Contohnya di sini saya membagikannya. Nah, di bagian sini. Nah, di sini udah ada link phpMadmin yang saya berikan setiap satu project. Nah, di sini ada 27 project, maka saya akan membagikan sekitar 27 phpMadmin juga seperti ini. Nah, tinggal dikonfigurasi aja yang di bagian koneksi kalian dengan database-nya disamakan dengan nama database yang ada di dalam sini. Nama database dan nama user, kemudian passwordnya tadi kita bisa repair change password di sini. Nah, atau passwordnya yang di sini. Jangan lupa di generate dulu ketika membuat password. Kan kita lihat di sini, Rachel, kita harus generate dulu agar dia berhasil seperti itu. Baru yang ini yang kita copy. Nah, maka di sini akhirnya yang tergenerate semua yang saya bagikan seperti itu. Nah, gitu aja cara auto deployment menggunakan webhook URL dari GitHub yang terkoneksi dengan server Niaga Hoster. Oke.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you soon.